Halo, selamat pagi teman-teman dari UT Padang. Hari ini kita spesial banget nih, kedatangan tamu dari UT Pusat langsung. Ini tamu kehormatan kita, Wakil Rektor 4 Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Bapak Dr. Hendrian. Selamat datang di Ranah Minang, Pak Hendrian. Terima kasih, Pulang Meli. kampung nih Pulang kayaknya, kampung, Pak. iya betul. Gimana betul. kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, segar, udara yang sejuk ini emang bikin nyaman. Masya Allah ya, Pak ya. Kapan datangnya Pak kemarin ya? Iya, saya Pas datang kemarin. Nah, Bapak ini datang kemarin langsung sibuk, kita bawa kemana-mana nih teman-teman. Jadi kita dapat kesempatan buat wawancara, kita gaskan ya Pak ya. Boleh ya Pak ya, saya tanya-tanya sedikit boleh, ya Pak boleh. ya. Tentu. Nah Pak, karena Bapak membawahi bagian riset teknologi, pasti banyak banget ya Pak ya menemukan perkembangan UT, melihat perkembangan UT dari bawah sampai sekarang udah mencapai Betul. 768.000 lebih mahasiswanya ya Pak ya. Kira-kira dari sebanyak itu mahasiswa, apa ya Pak kira-kira yang membuat teman-teman masyarakat Indonesia ini memilih UT nih Pak? Saya akan milih UT buat melanjutkan pendidikan saya ke depannya gitu. Apa sih kira-kira kelebihan UT supaya mereka pilih gitu? Apa sih gitu Pak? Waduh. Oke, gini Meli. Saya melihat sekarang ya bahwa UT itu bukan lagi semacam pilihan. Tapi UT adalah apa namanya? Kalau saya melihatnya adalah strategis. Kenapa? Karena UT sekarang itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke. Nah, begitu juga kita melihat bahwa banyak alasan orang kenapa memilih UT sebagai tempat pembelajaran mereka. Yang umum kita lihat fleksibilitas. Fleksibilitas. Jadi mahasiswa itu di mana saja dan kapan saja bisa belajar. Nah, itu utama bagi saya. Kalau misalnya saya melihat, kalau ada yang lain itu adalah inklusif. UT saat ini kan bisa menerima dari mana saja. Maksudnya tanpa batasan usia, tanpa tempat, domisili segala macam. Mereka boleh belajar di UT. Nah, yang ketiga itu saya melihat bahwa biaya ya. Biaya bagaimanapun itu adalah salah satu alasan kuat kenapa mereka memilih. Nah, biaya di UT itu kan kita lihat sangat-sangat terjangkau tanpa meninggalkan kualitas. Itu penting. Yang keempat saya melihat, saya melihat satu hal di UT itu adalah tentang kedisiplinan. Jadi mahasiswa di samping mereka belajar tentang ilmu, mereka juga belajar tentang disiplin. Mereka yang mengatur proses pembelajaran sendiri, mereka yang mengatur kapan dia akan belajar, sehingga ini nanti akan sangat bermanfaat di saat nanti mereka mulai bekerja. Untuk itu Meli, ini alasan-alasan yang kuat. Nah, ada lagi yang utama Meli, kita itu di UT itu sudah menggunakan teknologi terbaik. Untuk itu, apalagi masalah mahasiswa-mahasiswa Gen Z sekarang ini melihat teknologi mereka akan tertarik. Nah, karena itu. Nah, satu lagi yang penting bahwa pengakuan tentang UT itu sudah sangat kuat. Kualitasnya Pak ya? Kualitas, pengakuan itu adalah rekognisi ya. Saat ini UT itu lebih dari 60% dari prodi mereka itu adalah unggul dan A. Nah, itu akan menjadi daya tarik penting buat calon mahasiswa dan mereka-mereka juga yang sedang dalam proses pembelajaran dulu. Nggak perlu diragukan lagi Nggak perlu diragukan lagi. Saya dengar udah ICDI sampai internasional juga ya Pak ya? Betul, malah ICDI udah pasti. Itu dari awal kita udah ICDI. Dan selanjutnya saat ini ada 4 prodi di UT itu udah ada pengakuan internasional lewat FIBA. Kalau boleh saya sampaikan, ini adalah ada prodi manajemen, ilmu ekonomi, prodi akuntansi, dan prodi hukum. Itu udah terakreditasi internasional dengan proses FIBA sendiri. Luar biasa sekali ya. Sebenarnya mungkin nggak cuman itu, tapi teman-teman karena lebih ke fleksibilitasnya itu banget ya Pak ya. Karena memang 80%-an mahasiswa sekarang malah Gen Z milih ini ya Pak ya, UT ya, untuk melanjutkan pendidikannya nih teman-teman. Nah, sekarang saya dengar bulan Mei ini bakalan ada pembukaan pendaftaran mahasiswa baru ya Pak ya? Betul. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan-pesan buat teman-teman yang mau mendaftar di UT nih Pak? Iya. Jadi
UT ini adalah kampus masa depan, berbasis teknologi, dan teman-teman tidak akan tidak akan kecewa setelah masuk di UT, dengan catatan mengikuti prosedur yang telah kita tetapkan bersama. Yeah. Nah, kira-kira saya dengar juga di 2025 kemarin kita membentuk sekolah vokasi. Ini Pak, boleh dikenalkan sedikit Pak, karena dunia kerja sekarang kan memang membutuhkan sekali ya teman-teman untuk diploma gitu ya Pak. Siapa tahu ada yang membutuhkan nih Pak. Boleh sedikit diperkenalkan Pak tentang sekolah vokasi? Iya, betul. Kemarin kami juga sudah rapat senat bahwa akan dibuka tahun 2026.2 atau 2027.1 akan dibuka beberapa prodi di vokasi. Kenapa vokasi? Vokasi ini adalah skill kan, basisnya itu adalah skill. Tapi kita juga ada suatu prasyarat. Jadi pimpinan itu memprasyaratkan bahwa semua calon mahasiswa kita itu sudah dipastikan tempat mereka berpraktik. Itu harus tersedia lebih dahulu. Nah, itu selanjutnya ada lagi dipastikan bahwa mahasiswa vokasi yang sudah selesai itu dipastikan dia dapat dunia kerja. Dunia kerja. Jadi kita berharap nanti dengan dengan kebijakan pimpinan untuk merealisasikan prodi vokasi dengan catatan mereka harus tahu tempat magang dan tahu tempat bekerja nanti. Nah, kita harapkan ini adalah prodi-prodi yang lebih menarik lagi ke depan, dan juga apalagi Gen Z sekarang itu yang juga ingin bekerja itu lebih cepat lagi. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Karena sekolah vokasi memang lagi gencar-gencarnya juga nih Pak, karena dunia kerja memang sangat butuh ya. Betul. Orang yang memang cemplung langsung bisa kerja gitu ya, banyak prakteknya Pak ya. Nah, mungkin ini ya Pak, pesan-pesan buat ini ya Pak, teman-teman yang UT Padang supaya cepat tamat nih Pak. Ada juga nih teman-teman yang UT Padang yang masih kuliah nih Pak. Untuk sebagai closing statement kita juga ya Pak ya. Iya. Yang pertama tentu kita harus mengikuti regulasi pendidikan ya, maksudnya ayolah buat baca. Jadi saya selalu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya bahwa karena kita mandiri, kita harus disiplin. Iya, betul. Jadi kita yang mengatur waktu pembelajaran kita. Misalnya nih, sebagai contoh, saya selalu sampaikan jam berapa mereka tidur dan jam berapa mereka bangun. Misalnya, saya biasa tidur jam 10 malam. Saya minta setengah jam aja sekarang, tidurlah jam 10.30 atau jam setengah 11. Waktu setengah jam itu gunakan untuk membaca berapa lembar. Tapi itu harus konsisten. Nah, begitu juga jam berapa mereka bangun? Oh Pak, saya biasa bangun jam 4:30 misalnya. Sekarang bangun jam 4. Setengah jam sebelum aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari itu, kita baca lagi. Nah, kita baca lagi, kita berikan catatan-catatan penting apa yang kita baca, sehingga kita paham dengan materi modul yang telah disiapkan itu. Dan saya yakin kalau itu dilakukan, mereka akan lebih cepat lulus, mereka juga akan menghasilkan pemahaman pengetahuan yang kuat dan hasil yang lebih baik. Intinya gitu. Konsisten kali ya Pak. Konsisten dan disiplin. Nah. Konsisten dan disiplin adalah kunci ya buat teman-teman yang mau cepat tamat nih gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.